itu adalah sebuah dialog antara pikiran dengan hati saya. Jadi kalau saya ini tidak imajiner kan, karena Twitter itu ke media berkomunikasi ya, begitu, bukan catatan pribadi kan. Jadi Twitter itu kan ini apa, media umum yang kita paham bahwa salah satu yang bisa membuat kekacauan di muka bumi ini masalah keyakinan. Melaporkan Ferdinand ini sebetulnya saya menolong dia, Bang. Ya kan, kesian dia. Karena kesalahan yang dia lakukan itu sudah fatal, bahwa ada indikasi atau indikator rusaknya kebinekaan, rusaknya misalnya apa namanya cita-cita founding father kita yang menginginkan kedamaian, kemajuan. Ini ada di diri Abu Janda dan Ferdinand ini. Saking bencinya sama seseorang, akhirnya dia menyinggung keyakinan seseorang tersebut, yang dia tidak paham bahwa keyakinan orang yang Habib Bahar yang dia benci ini itu adalah sebuah dialog antara pikiran dengan hati saya. Jadi kalau saya tidak tahu narasumber tadi siapa yang bilang akal-akalan saja, ya mungkin dia tidak pernah bicara dengan dirinya sendiri. Kalau saya selalu berupaya bicara dengan diri saya dan mengurangi bicara dengan orang lain. Tapi intinya adalah yang mau saya sampaikan di sini, itu adalah perdebatan antara pikiran saya dengan hati saya akibat dari sebuah polemik lah yang sedang saya jalani ya. Apakah saya harus melakukan sesuatu yang keras atau tidak sesuatu yang keras? Maka timbullah perdebatan antara nalar saya, logika saya dengan hati saya. Timbullah percakapan seperti itu, bahwa pikiran saya menyatakan bahwa saya sudah akan hancur, tidak ada yang bisa bela. Bahkan pikiran saya menyatakan, ya Allah mau aja lemah. Tetapi hati saya bilang tidak. Oh saya tidak, Allah saya kuat, dia akan bela saya. Dan itu saya lakukan untuk memotivasi diri saya untuk bangkit. Dimana kita mengetahui juga selama ini media sosial sering orang menumpahkan perasaannya di media sosial. Ada yang secara vulgar, ada yang secara positif, ada yang secara terselubung. Tetapi memang media sosial tempat curahan di sana ketika kita tidak menemukan sesuatu atau seseorang untuk menjadi teman berbicara. Dan itu yang terjadi. Yang saya lakukan kemarin adalah menumpahkan apa yang sedang saya pikirkan, bahwa itu untuk memotivasi diri saya. Hanya memang mungkin karena sesuatu hal, kondisi saya juga, jadi saya mengetiknya tidak lengkap, tapi tidak apa-apa. Ya ini saya menyadari bahwa telah terjadi mispersepsi ya, disinformasi yang kemudian dipersepsikan orang dengan menyeret-nyeret kepada agama tertentu, padahal saya tidak sedang menyasar ya orang tertentu, agama tertentu atau kelompok tertentu. Tetapi itu murni adalah pribadi saya sendiri, diri saya sendiri yang saya tumpahkan menulis di media sosial. Karena laman Facebook saya tidak ada. Kalau orang selama ini di laman Facebook sering curhat bahkan berdoa di media sosial, ya begitulah memang kita di media sosial. Tetapi inti yang mau saya sampaikan, saya tidak sedang berniat, tidak bermaksud untuk menyasar, apalagi menistakan, apalagi melecehkan kelompok orang atau agama tertentu. Ini tidak imajiner kan, karena Twitter itu ke media berkomunikasi ya, begitu, bukan catatan pribadi kan. Jadi Twitter itu kan ini apa, media umum yang dia sendiri punya pengikut gitu. Kalau imajiner ya tentunya dia sendiri apa, dalam medianya yang terkontrol sendiri, misal di dalam diare gitu, diari ya, dalam buku catatan pribadi. Ini kan di umum, tidak ada tidak imajiner jadinya. Artinya berbicara dengan publiknya begitu. Kita paham bahwa salah satu yang bisa membuat kekacauan di muka bumi ini masalah keyakinan, akidah. Keyakinan yang keyakinan udah baik. Wah, misalnya mau dari apa, Injil kah, dari Al-Quran kah, atau dari manapun, saat keyakinan diacak-acak, diutak-utik, ini akan menimbulkan konflik yang sangat susah dibayangkan lah. Contoh Al-Maidah kemarin kan, kalau kita ingat, melaporkan Ferdinand ini sebetulnya saya menolong dia, Bang. Ya kan, kesian dia. Karena kesalahan yang dia lakukan itu sudah fatal. Dia membanding-bandingkan Tuhan. Kalau dilihat dari bahasa yang dia keluarkan,
Allah misalnya. Kalau karena di agama dia Allah. Tapi kan tulisan Allah yang dia tulis di medsos dia sama dengan tulisan di agama saya. Ya? ALLAH gitu. Sama. Nggak ada bedanya kan? Cuma penyebutannya aja antara dia Allah, saya Allah. Nah, dari tulisan itu ya kita kan bisa lihat bahwa apa alasan Abu Janda tentang imajiner dia antara pikiran dan hati. Pikiran dia menganggap itu Allah pikiran, ini Allah hati dia. Nggak mungkin. Allahmu itu ada tujuan. Kalau dari bahasa ya, semua yang kita belajar bahasa dari SD gitu ya, kita udah tahu bahwa kalau menunjuk sesuatu mu itu berarti ada objek lain selain diri dia, bahwa ada indikasi atau indikator rusaknya kebinekaan, rusaknya misalnya apa namanya cita-cita founding father kita yang menginginkan kedamaian, kemajuan. Ini ada di diri Abu Janda dan Ferdinand ini. Akhirnya kita mengambil langkah itu. Bagi saya bahwa dia mau jadi buzzer, dia mau jadi apa, saya nggak mau singgung. Nggak pernah saya singgung pendukung pemerintah, nggak pernah saya singgung yang pendukung oposisi. Tapi saat ada kerusakan ya, maksudnya yang kita lihat menimbulkan kerusakan parah, ya kita akan lakukan itu. Saking bencinya sama seseorang, akhirnya dia menyinggung keyakinan seseorang tersebut yang dia tidak paham bahwa keyakinan orang yang Habib Bahar yang dia benci ini sama dengan agamanya, sama Islam, sama dengan yang lain, sama dengan Haris Pertama, ya sama dengan saya, dengan banyak umat Islam yang lain, tetap Allah gitu loh. Jadi nggak ada Allahnya si Bahar atau Habib Bahar tuh nggak ada. Allahnya Ferdinand itu, Allahnya Ferdinand tuh nggak ada. Nggak bisa Allah tuh atau Allah tuh menjadi milik pribadi. Pasti milik umat. Baik itu di Injil ya, di Kristen pasti nggak ada Allah khusus Ferdinand ya, di Islam Allah khusus Haris Pertama, nggak bisa. Gelar aksi demo, sejumlah massa di Solo desak Kapolri segera tangkap Ferdinand Huta-Heian. Cuitan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta-Heian tentang Allahmu ternyata lemah berbuntut panjang. Sekelompok orang di kota Solo menggelar aksi mendesak Kapolri untuk menangkap dan memproses kasus tersebut. Kelompok yang menamakan diri Aliansi Indonesia Raya itu terlihat mulai berdatangan di Plaza Manahan sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang ini. Setelah berkumpul, mereka memulai aksinya di bawah patung Bung Karno. Sejumlah peserta tampak membawa spanduk dan poster tuntutan mereka. Spanduk tersebut antara lain bertuliskan, "Tangkap Ferdinand Huta-Heian, merendahkan Tuhan." Spanduk lainnya bertuliskan, meminta Kapolri segera tangkap dan menahan Ferdinand Huta-Heian. Sedangkan poster-poster kecil antara lain bertuliskan, "Adili Ferdinand Huta-Heian dan tahan Ferdinand Huta-Heian." Beberapa perwakilan sempat bergerak ke barat menuju Mapolresta Solo untuk menyerahkan surat tuntutannya. Namun saat massa ikut bergerak ke Mapolresta Solo, mereka dicegah petugas dan kembali beraksi di Plaza Manahan. Beberapa perwakilan juga sempat berorasi menyampaikan aspirasinya. Aksi berakhir pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dengan tertib. Humas aksi, Endro Sudarsono, mengatakan cuitan Ferdinand Huta-Heian telah meresahkan umat Islam. Bahkan menurutnya sejumlah ulama telah menyebut cuitan itu sebagai penistaan agama. Kemarin dari MUI Jawa Timur juga berpendapat cuitan itu termasuk penistaan agama karena mengusik ranah ibadah dengan mengatakan Allahmu ternyata lemah ketika menyangkut masalah Tuhan yang kita sembah sudah ranah penistaan agama, ujar Endro usai aksi Jumat 7 Januari 2022. Endro pun mendorong kepolisian untuk segera mengusut kasus tersebut secara transparan. Kapolri diminta segera menangkap Ferdinand Huta-Heian. Kami meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menerapkan UU IT atau pasal keonaran. Kami meminta Kapolri untuk menindaklanjuti laporan sebelumnya terkait dugaan penistaan agama untuk mewujudkan Indonesia berpancasila, tutupnya. Ditemui secara terpisah, Kapolresta Solo Kombes AD Safri Simanjuntak mengatakan telah menyerap aspirasi demonstran. AD memastikan polisi akan menyalurkan aspirasi itu sesuai prosedur. Mengeluarkan pendapat di muka umum ini dijamin undang-undang. Polri hadir mengamankan kegiatan tersebut agar tertib lancar. Kita serap aspirasi yang ada, kita salurkan sesuai saluran birokrasi tentang isi tuntutan terkait, kata AD.